Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang karya ilmiah. Sebelum kami menjelaskan materi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Aska Anissa Zahra. Yang kedua, Dede Damayanti. Yang ketiga, Darmaul Husnawati. Yang keempat, Dian Safira. Yang kelima, Diana. Dan yang terakhir, Jaduk Fadil Akbar. Ada pula subtema yang akan kami jelaskan pada materi ini. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Yang kedua, jenis karya ilmiah. Yang ketiga, fungsi karya ilmiah. Yang keempat, struktur karya ilmiah. Yang kelima, ciri-ciri karya ilmiah. Dan yang terakhir, contoh karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Di sini, karya ilmiah mengandung 3 bagian. Yang pertama, data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Maksud dari data yang ada di karya ilmiah ini adalah catatan yang berupa suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Yang kedua, fakta. Fakta adalah berupa keadaan yang nyata dan terbukti kebenarannya. Sedangkan yang terakhir yaitu solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Ada juga pengertian menurut para ahli. Yang pertama, yaitu Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu maupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Di slide ini, Aska akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Beberapa jenis karya ilmiah yang paling banyak diterbitkan oleh manusia adalah sebagai berikut. Ada makalah, artikel, skripsi, kertas kerja, paper, disertasi, dan tesis. Fungsi karya ilmiah. Secara umum, fungsi karya ilmiah terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi yang pertama, fungsi untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi penulisnya. Kedua, fungsi untuk penelitian. Karya tulis ini sangat membantu seseorang peneliti untuk mendapatkan data yang akurat secara rinci dari objek penelitiannya. Ketiga, fungsi fungsional. Fungsi ini maksudnya karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan sebagai bahan pustaka dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Namun, pada hakikatnya karya ilmiah memiliki fungsi yaitu 1. Penjelasan explanation. Tulisan ini dapat dijelaskan sebagai suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak dijelaskan, dan tidak pasti. 2. Ramalan prediction. Tulisan ini dapat membantu mengatasi hal yang kemungkinan akan datang di masa yang akan datang. Ketiga, kontrol. Tulisan ini dapat berfungsi untuk mengontrol atau mengawasi benar tidaknya suatu pernyataan. Struktur karya ilmiah ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisikan tentang dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Nah,
Kita lanjut ke ciri-ciri karya ilmiah. Pertama, karya ilmiah itu memiliki ciri-ciri yang reproduktif. Kedua, tidak ambigu. Ketiga, tidak emotif. Keempat, gunakan bahasa yang baku. Kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Yang keenam, bersifat dekoratif. Ketujuh, terdapat kohesi. Kedelapan, bersifat objektif. Dan yang terakhir, kesembilan, menggunakan kalimat efektif. 1. Reproduktif. Artinya, karya ilmiah ini ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembaca. 2. Tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang sulit. 3. Tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah ini harus memaparkan fakta. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku bertujuan untuk mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku ini meliputi setiap aspek penulisan karya tulis ilmiah. Kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulis memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah ini harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki suatu makna. Ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat strike. Maksudnya, tidak bertele-tele. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif ya. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Yang terakhir, kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Nah, yang terakhir, contoh karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil contoh karya ilmiah tentang makanan. Menjaga kesehatan jantung. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Jantung adalah salah satu organ yang begitu vital di dalam tubuh manusia. Karena itu, banyak orang yang berusaha untuk senantiasa menjaga kesehatan jantung mereka. Akan tetapi, sepertinya masih banyak orang yang kurang peduli akan hal itu. Terbukti dari banyaknya korban jiwa yang diakibatkan penyakit-penyakit yang menyerang jantung. Oleh karena itu, penelitian tentang menjaga kesehatan jantung perlu dilakukan. D. Rumusan masalah. Bagaimana cara untuk menjaga kesehatan jantung? C. Tujuan penelitian. Dapat mengetahui cara menjaga kesehatan jantung. Bab 2. Pembahasan. Cara menjaga kesehatan jantung. Banyak penyakit yang menyerang jantung memang masih menjadi masalah besar untuk sebagian orang. Padahal ada banyak cara mudah dalam menjaga kesehatan jantung. Setelah melewati riset yang mendalam, penelitian menemukan beberapa cara yang antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menghindari stres sebab bisa memicu hormon adrenalin abnormal dan juga menyebabkan darah tinggi. Yang kedua, menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan. 3. Mengatur pola makan, kurangi lemak serta junk food dan perbanyak makan sayur dan juga buah. Yang keempat, olahraga teratur. Bab 3, penutup dan kesimpulan. Menjaga kesehatan jantung memang sangat penting untuk manusia dari memperoleh umur yang panjang. Dan ternyata dalam mendapatkan jantung yang sehat tidak perlu usaha yang terlalu sulit, serta dapat dilakukan sehari-hari. Dengan menjaga kesehatan jantung, maka diharapkan semakin sedikit korban yang jatuh sebab penyakit yang menyerang jantung. Dari materi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa karya ilmiah merupakan suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
yang berbentuk ilmiah atau benar. Secara sederhana, dapat dinyatakan bahwa karya ilmiah merupakan pernyataan ilmiah peneliti, yaitu laporan tertulis dan diterbitkan yang isinya untuk memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah, dan biasanya ditulis untuk membuktikan kebenaran tentang suatu objek yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya, dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Karya ilmiah memiliki aturan dasar dan sejumlah persyaratan khusus yang menggunakan suatu metode serta disusun dengan metode sistematika yang berbahasa santun, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Oke, sekian dari materi karya ilmiah. Jika ada pertanyaan, dapat didiskusikan di grup Bahasa Indonesia, serta jangan lupa menyertakan nama jika ingin bertanya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.